Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita bisa menentukan model ya atau liquid phase properties dari data kesetimbangan uap cair ya. Jadi di sini kita punya sistem kesetimbangan uap cair ya. Ini ada fasa cair dan ada fasa uap ya, fasa uap. Ini pada TP tertentu dan ini fraksi mol pada fasa uap yaitu YI, fraksi mol pada fasa cair yaitu XI ya, seperti yang diilustrasikan di gambar berikut. Nah, ini contoh kalau misalkan kita punya data kesetimbangan uap cair untuk sistem metil etil keton dan toluen ya. Jadi metil etil keton itu komponen 1, lalu toluen itu komponen 2, difikskan pada 50 derajat Celcius ya. Jadi ini data PXY diagram ya, PXY diagram pada T konstan. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi ini kita punya data tekanan ya, yang dari eksperimental itu kita punya data tekanan dalam kilopascal terhadap fraksi mol komponen 1 ya, komponen 1 yaitu metil etil keton X1 dan fraksi mol metil etil keton pada fasa uap Y1 ya. Ini data eksperimental yang kita punya pada saat awal ya. Jadi tekanan terhadap fraksi mol salah satu komponen ya, baik di fasa cair maupun di fasa uap ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung terlebih dahulu gitu ya. Itu gamma ya, gamma dari percobaan ini untuk tiap titik. Nah, untuk menghitung gamma itu kita gunakan persamaan sebagai berikut ya. Jadi gamma I gitu ya sama dengan YI kali P dibagi dengan X1 P1 saturated ya. Jadi ini persamaan yang kita gunakan untuk menghitung gamma 1 dan gamma 2. Seperti yang kita ketahui kalau misalkan gamma-nya sama dengan 1, ini akan memberikan hukum Raoul ya. Hukum Raoul itu Y1P sama dengan X1 P1 saturated ya. Jadi hukum Dalton kita gabungkan di sini ya kalau untuk hukum Raoul ya. Jadi hukum Raoul itu Y1P kali X1 kali P1 saturated. Kita uji apakah gamma-nya sama dengan 1 atau tidak ya. Sekarang kita masukkan ya untuk tiap titik di sini kita hitung gamma 1 dan gamma 2 ya dengan persamaan YI kali P dibagi XI kali P1 saturated. Dan di sini diberikan ya data tekanan. Jadi ini pada fraksi mol X1 sama dengan 0 berarti P2 saturatednya 12,3 dan pada X1-nya sama dengan 1 P1 saturatednya 36,09. Jadi kita bisa menghitung gamma 1 dan gamma 2 sebagai berikut ya. Dengan persamaan ini dan kita boleh ya kalau gamma 1 dan gamma 2-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Berarti ini sistemnya ideal atau menyimpang dari hukum Raoul ya. Dan selanjutnya kita akan mencoba gitu ya menentukan model yang bisa mewakili sistem tersebut ya, karena di sini kita dapatkan sistemnya non ideal karena gamma 1 dan gamma 2-nya tidak sama dengan 1. Oke. Sekarang kita bisa menghitung ya besaran GE per RT ya, excess Gibbs energy dibagi RT. Dan GE per RT ini dari pembahasan yang sebelumnya kita bisa hitung melalui persamaan X1 ln gamma 1 ditambah X2 ln gamma 2 ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, ini data eksperimental aslinya P, X1 dan X2 ya. Ini yang gamma 1 dan gamma 2 tadi sudah kita hitung. Nah, sekarang kita bisa menghitung ln gamma 1 gitu ya. Ln gamma 2 artinya GE per RT saya bisa hitung pakai persamaan ini ya, GE per RT sama dengan X1 ln gamma 1 ditambah X2 ln gamma 2. Jadi saya bisa dapatkan deretan data GE per RT ya. Nah, setelah itu ini saya bagi dengan X1 X2. Jadi perhatikan ya, kita punya X1-nya ini, X2-nya berarti karena ini biner,
X2-nya itu 1 kurang X1. Berarti saya bisa dapatkan nanti X2-nya. Nah, setelah X1 dan X2 saya bisa hitung, saya bisa bagi, saya bisa dapatkan GE per X1 X2 RT sebagai berikut ya. Jadi saya bisa dapatkan nilai GE per X1 X2 RT. Dan ini saya bisa plot ya, saya bisa plot untuk menguji kekonsistenan data. Kita bisa gunakan persamaan Gibbs-Duhem ya. Apakah berlaku X1 ln gamma 1 per dx1 ditambah X2 d ln gamma 2 bagi dx1 sama dengan 0. Oke, kita skip dulu. Kita lihat dulu penurunan model ya. Jadi sekarang kita misalkan ya, bentuk GE per X1 X2 RT itu sama dengan konstan ya. Kita misalkan itu parameternya A12. Jadi sekarang saya bisa dapatkan dengan mengalihkan X1 X2 di kedua ruas. Saya dapatkan GE per RT sama dengan A12 X1 X2 ya. Ingat X1 dan X2 itu fraksi mol. Kalau kita nyatakan terhadap jumlah mol komponen 1 dan 2, saya bisa tuliskan dalam bentuk sebagai berikut ya. Oke. Nah, setelah itu saya ingin dapatkan sekarang ln gamma 1 ya. Ln gamma 1 itu sama dengan do NGE per RT per do N1. Berarti ini saya turunkan parsial ya, terhadap N1 ya, dengan menganggap N2-nya konstan. Dan saya dapatkan hasil sebagai berikut. Jadi hasilnya ini, dan kita perhatikan gitu ya, yang di dalam kurung siku ini itu merupakan X2 kuadrat ya, itu fraksi mol komponen 2 dikuadratkan. Berarti sekarang saya bisa dapatkan ln gamma 1 sama dengan A12 X2 kuadrat. Nah, dengan cara yang sama saya bisa dapatkan untuk ln gamma 2 itu A12 X1 kuadrat. Dan persamaan yang saya dapatkan dengan mengasumsikan GE per X1 X2 RT sama dengan suatu konstan, ya, suatu konstanta, itu saya sebut dengan model Marguls satu parameter ya. Jadi ini model Marguls satu parameter yang bentuknya kalau terhadap GE per RT itu GE per RT sama dengan A12 X1 X2 ya. Sedangkan kalau fungsi gamma 1-nya ln gamma 1 sama dengan A12 A12 X2 kuadrat dan ln gamma 2 sama dengan A12 X1 kuadrat. Dan ini saya bisa hitung nanti ada tekanan totalnya, yaitu Y1P ditambah Y2P itu sama dengan X1 kali gamma 1 P1 saturated ditambah X2 kali gamma 2 kali P2 saturated. Nah, kita lihat kalau misalkan kita punya dua parameter ya. Jadi saya misalkan GE per X1 X2 RT sama dengan A21 X1 ditambah A12 X2. Ini saya kalikan kedua ruas dengan X1 X2 sehingga saya bisa dapatkan bentuk seperti ini. Lalu caranya sama, gitu ya, saya dapatkan ln gamma 1 dengan menurunkan parsial do NGE per RT per do N1 pada PT dan N2 konstan. Jadi saya bisa dapatkan dengan penurunan yang cukup panjang ya, saya bisa dapatkan hasil sebagai berikut ya. Jadi ln gamma 1 sama dengan fungsi sama dengan X2 kuadrat dikalikan kurung siku ya, A12 A12 ditambah 2 kali A21 kurang A12 X1. Dengan cara yang sama saya bisa dapatkan ln gamma 2 ya, dan ini dikenal dengan model Marguls dua parameter karena di sini modelnya punya dua parameter yaitu A12 dan A21 ya. Jadi sekarang persamaannya kalau misalnya dinyatakan dalam GE per RT, GE per RT sama dengan A21 X1 ditambah A12 X2 kali X1 X2. Sehingga tekanannya saya bisa tuliskan tekanan total itu Y1P tambah Y2P sama dengan X1 gamma 1 P1 saturated ditambah X2 gamma 2 P2 saturated. Sehingga kalau misalkan saya ingin menggambar PXY diagram gitu ya, saya perlu tahu gitu ya fungsi gamma terhadap komposisi ya. Jadi saya nanti bisa menggambarkan PXY diagram atau TXY diagram dari persamaan ini. Ini contoh kalau misalkan kita ingin ini contoh bagaimana kita bisa menghitung dengan fitting data ya. Jadi ini kita punya GE per X1 X2 RT, datanya ini kita sekarang menghitung A12 dan A21 itu dengan salah satu caranya itu dengan regresi
multiple ya, regresi multiple linear regression, sehingga nanti kita bisa menentukan gitu ya parameter A12 dan A21 dengan terlebih dahulu kita memplot GE per X1 X2 RT terhadap X1 dan X2. Dan untuk menguji kekonsistenan kita bisa menggunakan persamaan subsume ya, yang nanti akan kita lihat lebih lanjut di kuliah selanjutnya.